worship you this morning, Lord. We declare together that it's all about you. It's all about you, Jesus, at the center of it all. Sing. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan mengucap syukur kepada Dia, sebab Dia penebus kita. Dia yang sudah mengalahkan maut atas kehidupan kita. Haleluya, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya buat kekuatan yang baru. Haleluya buat kemenangan yang baru. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan pada pagi hari ini dengan segala kerendahan hati. Kami mau Tuhan Yesus memuji Engkau, meninggalkan segala beban permasalahan yang ada. Kami taruh di bawah kaki Tuhan. Dan kami percaya di dalam Engkau ada cara, di dalam Engkau ada jalan keluar. Dan karena itu pada pagi hari ini tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Berkati ibadah kami dari awal berkenan hingga pada akhirnya. Berkati setiap anak-anakmu yang sudah datang di sini. Mempersiapkan hati berbeda, mempersiapkan Engkau pergi dalam langit Tuhan. Haleluya, berkati setiap kami Tuhan. Lawan setiap kami Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, kami kasih-Mu mengikuti kami semua ya Bapa. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami, dan biarlah Tuhan saja yang memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Engkau adalah Allah yang benar. Haleluya, haleluya Tuhan. Berkuasa atas dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Pembela atas hidupku, pembela atas hidup, Ibu menghidupkanku, menghapus segalanya, hapus segalanya rusak, Engkau Tuhan. Hatimu
Haleluya. Amin. Ada Haleluya. tempat yang mulia yang disediakan bagi setiap kita, orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kuhina, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Masa salibmu berikan haleluya, haleluya, sembunyi segala puji dan hormat hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang baik, waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Saat ini Bapa, biarlah Engkau akan melihat isi hati kami bahwa kami rindu untuk bersekutu, untuk bersemayam di dalam firman-Mu. Kami percaya Tuhan Kau ada di dalam setiap kehidupan kami, Kau dekat di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus Kau ada bersama-sama dengan kami saat ini untuk menjamah setiap kami, memberi kekuatan, bahkan memberkati kami. Bapa, Hamba berdoa biarlah Kau akan memberkati buat jemaat yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan akan lawat, Tuhan jamah, Tuhan akan menolong, memberkati. Biarlah mereka boleh mengikuti dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, biarlah hamba boleh menyampaikan perkataan-Mu. Biarlah hikmat Allah turun atas hamba-Mu. Demikian juga dengan kami yang mendengarkan. Biarlah urapan Allah atas kami semua, sehingga kami boleh diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan kebenaran ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.
Segala puji, hormat dan syukur kita naikkan di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang besar, kemurahan-Nya yang besar terus dilimpahkan di dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita menjadi umat pemenang. Kita menjadi orang-orang yang memperoleh kekuatan, sebab kita telah mengalahkan segala-galanya, mengalahkan apa yang menjadi kedagingan di dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Pada pagi hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema rahasia hidup damai sejahtera. Setiap manusia, bahkan kita, pasti mendambakan hidup yang damai sejahtera, karena di situ ada ketenangan, ada kenyamanan, ya, ada kasih yang mungkin kita bisa bayangkan bahwa kalau kita miliki damai sejahtera itu, tentu hidup kita akan ayam, tentrem, aman-aman. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes pasal 14 ayat 27, begini bunyi firman Allah. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali di sini bahwa Allah telah memberikan damai sejahtera kepada setiap kita. Tetapi manusia seringkali memilih hidup damai sejahtera menurut pikirannya sendiri, menurut kemauannya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua pilihan bagaimana kita akan menerima atau menikmati hidup damai sejahtera itu. Ya, ada dua pilihan. Yang pertama, kita akan menikmati damai sejahtera dari dunia. Dan yang kedua, kita akan menikmati damai sejahtera yang dari Allah. Tinggal bagaimana kita memilihnya. Ya, sebelum kita memilih dengan benar, mari kita akan bahas bersama-sama bahwa supaya pilihan kita tidak salah. Ya, dunia juga menjanjikan hidup damai sejahtera, dan Allah juga menjanjikan hidup yang damai sejahtera. Tapi di sini ada perbedaannya. Ketika kita menerima damai sejahtera dari dunia, maka kita akan hidup menurut daging dengan segala sifat dan karakternya. Tetapi kalau kita hidup atau menerima damai sejahtera dari Allah, maka kita akan hidup menurut roh, hidup yang dipimpin oleh roh dengan segala sifat dan karakternya. Apa sih hidup menurut daging dan apa hidup menurut roh? Mari kita akan buka di dalam Galatia pasal 5 supaya kita mengerti, ya. Galatia pasal 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 23. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang
hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelas sekali di sini. Dunia menjanjikan damai sejahtera dengan hidup menurut daging dan sifat, bahkan karakternya, yaitu di situ ada hawa nafsu, ada kepentingan sendiri, ada kecemaran dan sebagainya. Dan damai sejahtera yang dijanjikan oleh Allah, kita harus hidup menurut roh, yaitu dipimpin oleh roh dengan segala sifat dan karakternya, yaitu ada sifat kasih. Ya, ada kesabaran di situ, ada penguasaan diri, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan. Ya, kita akan bahas bersama-sama. Manusia sedang bingung, manusia sedang mendambakan hidup damai sejahtera. Manusia berpikir bahwa hidup damai sejahtera itu akan ia dapatkan kalau ia sudah kaya raya. Manusia berpikir bahwa hidup damai sejahtera itu akan dia miliki ketika ia memiliki jabatan atau kedudukan yang tinggi. Itu yang menurut ukuran manusia damai sejahtera. Di situ ada kekayaan, ada jabatan atau kedudukan, bahkan keluarga. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini juga menjanjikan damai sejahtera. Kita juga akan menikmati yang namanya kekayaan, kita juga akan menikmati yang namanya jabatan atau kedudukan, bahkan kita akan memiliki sebuah keluarga. Tetapi kalau kita menerima damai sejahtera dari dunia itu, maka kita akan dipimpin, hidup kita akan dipimpin menurut daging dengan segala sifat dan karakternya. Kalau kita menjadi orang kaya, dunia menjanjikan bahwa kita tidak akan puas dengan kekayaan itu. Karena apa? Sifat dan karakter daging itu tidak puas, ya. Ada hawa nafsu. Ketika kita mulai merambah kaya, kita ingin lebih kaya lagi, lebih kaya lagi. Bahkan pasangan kita mungkin mengatakan, aduh Pak, mbok urip itu, mbok hidup itu kayak tetangga itu berhasil, ya, punya Mercy, punya Alphard, punya macam-macam, rumahnya 10 di mana-mana, mbok ya ditiru Pak seperti itu. Ya, mulai daging. Dunia menawarkan kekayaan, dan kekayaan itu ia miliki, tetapi ia tidak akan puas dengan apa yang ia miliki. Jabatan, dunia memberikan jabatan, ya, tetapi di situ ada sifat dan karakternya. Kita harus hidup dipimpin oleh daging, ya. Bahkan ketika kita memiliki jabatan, kita akan mementingkan diri sendiri, kita akan mempergunakan jabatan atau kedudukan kita untuk kepentingan kita sendiri. Mumpung saya menjabat, saya akan menolong saudara-saudara saya dulu, kemudian saya akan meraup keuntungan dengan sebanyak-banyaknya. Karena sifat dan karakter dunia, daging, hawa, nafsu, di situ ada kepentingan diri sendiri. Hati-hati. Ya. Ketika kita memiliki keluarga, sudah kaya, punya jabatan, akhirnya berkeluarga, punya istri yang cantik, tiba-tiba punya anak, dan bentuk istrinya sudah berubah. Aduh Bu, sampai mbok ayu kayak biyen loh. Biyen aku langsing ayu, makanya aku naksir. Ya, mulai karena daging. Istrinya jawab, ya Pak, ini kan ngene iki. Ini semua kan karena sampean Pak. Kalau bukan sampean saya tidak menjadi seperti ini. Dulu saya memang cantik, langsing, sekarang beda. Oh, saya ini sudah punya anak. Sebaliknya, suami yang dituntut istri, Pak, sekarang perutnya dikecilkan, jangan sakit-sakitan. Dulu sampean kuaga gitu, waduh, mapan saya naksirnya kan seperti itu. Sekarang tuh badanmu nggak menyenangkan. Mulai daging ada di dalam dunia, ya. Menuntut karena apa? Hawa nafsu, kepentingan diri sendiri, kecemaran, di
di situ yang jelek-jelek numpuk tumpuk. Ketika kita kaya, kita tidak puas dengan kekayaan. Ketika kita memiliki jabatan atau kedudukan, kita tidak puas dengan kedudukan atau jabatan, bahkan mungkin mempergunakan kesempatan. Kalau kita punya jabatan, kita tidak mensyukuri pasangan hidup kita atau anak-anak kita. Aduh, anaknya biar lucu-lucu, saya ini gede sama megeno. Ya, sekarang ini aduh, ya mulai nuntut. Awas. Daging itu damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi berbeda, damai sejahtera yang ditawarkan oleh Allah, yaitu kita harus hidup dipimpin oleh Roh dengan segala sifat dan karakternya. Allah memberikan kekayaan, maka kita akan syukuri kekayaan itu dengan mengucap syukur. Karena kita memiliki kasih, kita bisa membagikan berkat itu kepada orang lain. Ada penguasaan diri, tidak serakah. Penguasaan diri, ada hidup yang dipimpin oleh Roh. Ketika kita memiliki jabatan, kita akan mempergunakan jabatan itu sebaik mungkin supaya kita dipercaya orang. Karena apa? Kita memiliki hidup dipimpin oleh Roh. Di situ ada kasih, sukacita, kesetiaan, dan akhirnya penguasaan diri. Menguasai diri. Kita mengerti saya diberi tanggung jawab jabatan seperti ini karena saya mampu dan saya dipercaya untuk bisa memimpin atau mengerjakan sesuatu sesuai dengan jabatan yang saya miliki. Tidak digunakan untuk kesempatan, bukan aji mumpung. Dan ketika kita berkeluarga, kita mensyukuri meskipun istri saya sampai lutut, istri saya masih cantik ya. Meskipun istri kita aduh sudah bentuknya berubah. Dulu sampai itu langsing cantik gitu loh, lencir gitu seneng. Sekarang bukan langsing langsung. Ya, sampai fitness kayak tetangga itu mulai ngomong. Ya, enggak. Tetapi karena kita hidup damai sejahtera yang dipimpin oleh Roh, meskipun bentuk istri kita, suami kita kayak apa, kita tetap bersyukur. Syukuri apa yang ada di dalam hidup kita. Kekayaan yang diberikan oleh Tuhan, kita syukuri, kita bisa membagikan kepada orang lain. Kita tidak serakah. Jabatan yang diberikan atau yang diberi tanggung jawab kepada kita, kita akan pergunakan dengan baik. Anak, istri, suami yang sudah dipercayakan untuk bersama-sama dengan kita, kita akan merawat, kita akan menjalin hubungan dengan baik. Ya, ada bedanya ketika kita ditawarkan damai sejahtera oleh dunia. Karakternya seperti itu, ada hawa nafsu, ada pertikaian, kecemaran, ada macam-macam di situ yang jelek-jelek. Dan dikatakan tadi bahwa itu semua bertentangan dengan Allah. Beda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita. Ketika kita dipercaya kekayaan, ketika kita dipercaya jabatan, ketika kita dipercaya untuk membentuk suatu rumah tangga, kita akan syukuri, kita akan jaga. Sebab di situ ada kasih, damai sejahtera, ada kesabaran, kelemah lembutan, ada sukacita, ada penguasaan diri. Tinggal bagaimana saudara memilih damai sejahtera yang manakah yang akan saudara pilih dan saudara miliki di dalam hidup. Ya, dunia memang memberikan yang terbaik menurut ukuran manusia. Manusia mulai dijanjikan, manusia mulai ditawarkan. Ya, kalau kita hidup menurut dunia atau daging, berarti tadi kita tidak akan puas dengan apa yang kita miliki. Miliki pasangan hidup tidak puas, miliki anak tidak puas, miliki jabatan tidak puas, miliki kekayaan tidak puas. Karena di situ ada hawa nafsu, iri hati, kepentingan diri sendiri, pesta pora, kemabukan. Ya, banyak sekali sekarang ini di berita itu diberitakan bahwa orang-orang yang berduit
duit, orang yang kaya, karena mereka memilih hidup damai sejahtera menurut dunia dengan segala sifat dan karakternya, mereka terjerumus kepada narkoba, seks bebas. Akhirnya dia masuk penjara. Hati-hati. Saudara harus pintar memilih. Kalau saya memilih, saya akan terima damai sejahtera dari Allah dengan segala sifat dan karakternya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sekarang rahasia hidup damai sejahtera, ya. Di dalam Yohanes 4 tadi ayat 27 akan saya jelaskan bahwa Tuhan sudah menjanjikan damai sejahtera kepada setiap kita. Dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan, apa yang Tuhan berikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekarang rahasia untuk kita bisa memiliki hidup damai sejahtera, ya, ada rahasianya. Yang pertama, kita harus mendekat kepada Allah. Mari kita akan baca di dalam Yakobus 4 ayat 8a. Hidup dekat dengan Tuhan Yesus itu rahasia hidup damai sejahtera, supaya hidup kita dipimpin oleh Roh. Yakobus 4 ayat 8a dikatakan demikian, mendekatlah pada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kenapa kita tidak pernah mengalami damai sejahtera? Karena kita sering menjauh dari Allah, kita jauh dari Tuhan. Waktu ibadah kita ogah-ogahan, apalagi sekarang ibadahnya online. Enak ibadah online, Pak. Enak pancen ya. Dengan tiduran kita bisa ngikut. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaan, fokuskah kita di dalam beribadah ketika kita melakukan ibadah secara online? Tergantung diri kita. Kalau kita tetap fokus, kita menghargai Tuhan. Ketika kita mengikuti ibadah secara online, ibadahlah dengan benar sehingga engkau diberkati. Di dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Ketika kita memiliki kepercayaan, kekayaan yang sedikit, mungkin kita akan pergunakan kekayaan itu dengan ucapan syukur. Kita akan mengelola dengan ucapan syukur. Percayalah, itu tidak akan membuat engkau kekurangan. Amin. Pak, saya kepingin seperti orang itu. Semua kepingin seperti orang kaya. Dikatakan tadi orang kaya belum tentu damai sejahtera. Orang yang memiliki jabatan, kedudukan belum tentu damai sejahtera. Karena ia menerima damai sejahtera itu dari dunia. Beda dengan damai sejahtera yang dijanjikan oleh Allah dengan segala sifat dan karakternya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mendekat dengan Allah, maka Allah juga akan mendekat kepada kita. Dan kita akan diberi damai sejahtera itu kepada setiap kita. Bagaimana caranya, Pak? Kita beribadah secara benar dan berdoa. Ya, yang saat ini terkenal WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Sudahkah kita beribadah dengan benar? Kemarin kami rapat di wilayah 2 di Tosari Bromo, membahas tentang peribadatan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Hamba-hamba Tuhan khawatir bahwa jemaat mengikuti ibadah online dengan cara yang salah. Artinya apa? Ia tidak benar mengikuti secara fokus waktu kita beribadah.
Ya, jangan sampai ketika kita beribadah asal-asalan kita akhirnya menjadi kering secara rohani, dan bahkan bukan kering lagi, akhirnya mati secara rohani. Mendekat kepada Allah sehingga Allah memberikan damai sejahtera itu kepada setiap kita dan memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Sebab di dalam Matius 62 ayat yang ke-6 dikatakan, hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Raja Daud merasa tenang ketika ia dekat berada di dalam rumah Tuhan. Ketika ia dekat bersekutu dengan Tuhan, ia merasakan ketenangan. Karena apa? Ada harapan, ada damai sejahtera di situ. Biarlah ini juga akan kita nikmati, bahwa ketika kita dekat dengan Allah, kita akan menikmati damai sejahtera yang sejati. Amin. Bukan damai sejahtera yang sementara atau abal-abal, tetapi damai sejahtera yang sejati. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan baca di dalam Yohanes 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Allah itu adalah kebenaran. Firman itu adalah iya dan amin, sehingga membuat hidup kita tenang, hidup kita damai sejahtera, karena firman Allah itu adalah kebenaran. Demikian juga dengan Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Firman Tuhan jelas sekali dikatakan, firman itu adalah kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera, dan akibat kebenaran ada ketenangan dan ketentraman, bukan sementara tetapi selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Ini janji Allah kepada setiap kita, orang-orang yang percaya, bahwa Tuhan sudah memberikan damai sejahtera itu kepada setiap kita. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tetapi kita tidak pernah mau menerima damai sejahtera dari Allah, tetapi kadangkala kita memilih damai sejahtera dari dunia. Hati-hati ya. Dunia menjadikan keberhasilan, kekayaan, jabatan, keluarga yang baik, dan Allah juga menjadikan, tapi ada perbedaan. Di situ ada sifat dan karakter yang harus kita pilah-pilah, sehingga kita bisa memilih yang benar, sehingga hidup kita benar-benar damai sejahtera. Tolong baca di dalam Yesaya 48 ayat 15. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, Iya. maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Haleluya. Terima kasih. Dikatakan demikian, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, yaitu firman Allah, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Caranya bagaimana, Pak? Baca firman itu, renungkan. Ketika kita mengerti, lakukan firman itu, sehingga engkau akan menerima damai sejahtera yang dari Allah. Ketentraman, kedamaian, kesenangan, kebahagiaan akan kita miliki. Bukan sementara, tetapi selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Ketika kita hidup, dan hidup kita dipimpin oleh Roh, maka kita akan menikmati damai sejahtera yang sejati.
Jadi rahasia hidup damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mendekat pada Yesus, dan kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tim musik akan maju ke depan. Haleluya. Biarlah hidup kita terus dipimpin oleh Roh, tidak dipimpin oleh daging. Dan biarlah damai sejahtera itu yang kita miliki, damai sejahtera yang dari Allah, bukan dari dunia. Haleluya. Hidup mendekatlah kepada Tuhan, dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Dunia tidak pernah memberikan damai sejahtera secara benar. Kemana engkau mau cari damai sejahtera? Damai sejahtera ada di dalam Yesus. Ketika engkau sekarang mengalami kesusahan, kesulitan, engkau mulai cemas, engkau mulai khawatir dengan kondisi sekarang ini, engkau mulai bingung, engkau mulai bimbang, datang mendekat kepada Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Dapat menghibur, bersamaku dapat menolong. Hanya Yesus dapat. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Haleluya. Kita akan renungkan, kita akan berdoa secara pribadi. Amin. Haleluya. Dan bagi jemaat yang mengikuti sakramen perjamuan kudus secara online, persiapkan roti dan anggur. Kita akan bersama-sama melakukan sakramen perjamuan secara serentak. Semua sudah terima roti dan anggur? Baca ayat itu, saudara renungkan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan,
Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Sekali lagi kami datang kepadamu, sucikan hati pikiran kami, biarlah kami pulih layak untuk menikmati sakramen perjamuan kudus. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti sakramen perjamuan di rumah. Tuhan akan lawat, Tuhan akan berkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita akan ambil roti di tangan kanan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita akan ambil cawan. Kita taruh di tangan kanan, kita akan angkat. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum cawan anggur ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Olehkan salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku kuasa salib. Kami terima berkat dan damai sejahtera-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada-Mu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita sudah diberkati melalui perjamuan kudus dan firman Tuhan, juga puji-pujian. Baiklah, sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan persiapkan semuanya dengan baik, dengan doa. Nanti saya minta dengan kasih Pak Keri akan membantu untuk mengedarkan persembahan. Ibu Agustin akan berdoa untuk persembahan.
Sementara nanti persembahan dijalankan, kita akan menaikkan satu pujian, Aku Diberkati. Ibu Agustin akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari sampai dengan saat ini. Dan Tuhan, pada saat ini selayaknya lah kami boleh datang mengantarkan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kami. Suci kuduskanlah setiap tangan kami yang akan Terima kasih. sehingga semuanya itu boleh berguna bagi Amin. kemuliaan nama Tuhan tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. mengubahkan setiap kami, karena kami percaya Engkau ada untuk memberkati, menolong, menyertai, bahkan memberikan damai sejahtera kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapak, kami sudah menyelesaikan rangkaian ibadah pada saat ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah Allah senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami untuk menuntun, memberikan kekuatan kepada setiap kami. Biarlah Tuhan jemaat-Mu yang ada saat ini, baik di gedung gereja maupun di rumah, yang mengikuti secara online, Tuhan akan melawat, memberkati, menjamah mereka. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya di dalam Yesus ada kelimpahan, di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada damai. Mungkin saat ini Tuhan ada di antara jemaat-Mu yang mengalami sakit, penyakit, di dalam nama Yesus Bapa kami berdoa, kiranya Tuhan jamah, sembuhkan, bahkan pulihkan di dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Yang kesusahan, kesulitan Tuhan hiburkan di dalam nama Yesus. Yang saat ini menghadapi masalah, Tuhan buka jalan, biarlah mereka boleh mengatasi masalah.
datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia apa yang difirmankan kepadamu, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah sawah ladangmu, diberkatilah hasil ternamu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati di dalam nama Yesus. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan juga akan berkati anak cucu menantumu, diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan tidak akan membiarkan kau turun, tetapi Tuhan akan mengangkat kau naik. Dan janji Allah, Dia tidak akan menjadikan kau ekor, tetapi kepala. Jika kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala firman dengan setia, pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan biarlah kasih sayang daripada Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu. Dan biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang terus memimpin, memberi kekuatan kepada setiap kita, mulai saat ini sampai Maranatha, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.